Halo, saya Niputu Oktarianti, NIM A1C021243. Halo, nama saya Sipahu Yasin, NIM A1C021275. Halo, perkenalkan nama saya Wahidatul Mumtazah dengan NIM A1C021272. Audit laporan keuangan Dan tanggung jawab auditor. Pada video kali ini kita akan membahas tentang audit dan auditor. Jadi, hal pertama yang akan kita bahas yaitu hal apa sih yang mendasari audit laporan keuangan? Jadi, kebutuhan akan audit laporan keuangan yaitu perlunya audit secara independen atas laporan keuangan karena 4 kondisi berikut. Yang pertama adalah pertentangan kepentingan. Pertentangan kepentingan dapat terjadi di antara beberapa kelompok pengguna laporan keuangan seperti pada kreditor dan para pemegang saham. Selanjutnya, konsekuensi. Laporan keuangan yang diterbitkan menyajikan informasi yang penting dalam beberapa kasus. Laporan keuangan merupakan satu-satunya sumber informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan investasi. Oleh karena itu, para pengguna menginginkan laporan keuangan tersebut memuat sebanyak mungkin data yang relevan. Yang ketiga ada kompleksitas. Meningkatnya tingkat kompleksitas, maka resiko interpretasi dan resiko timbulnya kesalahan yang tidak sengaja juga ikut meningkat. Karena para pengguna informasi merasa semakin sulit atau bahkan mustahil untuk mengevaluasi sendiri mutu laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga mereka mengandalkan auditor independen untuk menilai mutu informasi yang dimuat dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir ada keterpencilan. Sekarang ini para pengguna laporan keuangan, bahkan pengguna yang paling andal sekalipun, menganggap tidak praktis lagi untuk mencari akses langsung pada laporan keuangan. Oleh karena itu, para pengguna laporan keuangan lebih mengandalkan laporan auditor untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya di sini ada keterbatasan audit laporan keuangan. Suatu audit laporan keuangan yang dilakukan sesuai Generally Accepted Auditing Standard memiliki keterbatasan yang melekat. Salah satunya adalah bahwa auditor bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar. Berikut ini adalah 2 batasan ekonomi penting yang dimaksud, yaitu adalah biaya yang memadai, jumlah waktu yang memadai, prinsip akuntansi alternatif, dan terakhir ada estimasi akuntansi. Setelah tadi kita membahas tentang hal apa saja yang mendasari pada audit laporan keuangan, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke siapa saja sih yang berinteraksi dengan auditor. Mari kita ulas bersama. Selama pelaksanaan audit, terdapat interaksi antara auditor dan manajemen untuk mendapatkan bukti yang diperlukan di dalam audit karena seringkali auditor memerlukan data rahasia tentang entitas. Pendekatan tipikal yang harus dilakukan auditor terhadap asersi manajemen dapat disebut dengan keraguan manajemen. Keraguan manajemen berarti di sini yaitu auditor tidak boleh tidak mempercayai asersi manajemen, namun juga tidak boleh begitu saja mempercayai tanpa memperhatikan kebenarannya. Selanjutnya di sini ada Dewan Direksi dan Komite Audit. Dewan Direksi di sini bertanggung jawab memastikan perusahaan dioperasikan dengan baik untuk kepentingan pemegang saham. Komite audit sendiri bertindak sebagai penghubung antara auditor dan manajemen. Selanjutnya ada auditor internal. Dan yang terakhir ada pemegang saham. Auditor sendiri memiliki tanggung jawab yang penting kepada para pemegang saham sebagai pengguna utama laporan audit. Auditor tidak berhubungan langsung dengan para pemegang saham yang bukan pejabat, pegawai kunci atau direktur perusahaan klien. Namun, demikian auditor dapat diperbolehkan mengikuti rapat umum pemegang saham serta memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan para pemegang saham. Setelah tadi kita sudah membahas tentang audit laporan keuangan dan siapa saja sih yang berinteraksi dengan auditor. Sekarang kita akan membahas tentang standar auditing. Mari kita bahas bersama. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Sebagai dasar dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit, standar ini memberikan jaminan keyakinan akan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor.
Standar umum berhubung dengan persyaratan umum seorang auditor. Yang pertama adalah memenuhi persyaratan sebagai auditor, yaitu ada 3 poin: pendidikan formal secara S1, memiliki keahlian dan pelatihan teknis bidang auditing, pendidikan profesional yang berkelanjutan. Selanjutnya mempunyai kebebasan sikap mental, independen dalam fakta, independen dalam penampilan. Yang terakhir, auditor harus menjalankan pekerjaan dengan sesama atau teliti. Selanjutnya yang kedua ada standar pekerjaan lapangan, memberikan pedoman dalam pelaksanaan audit sehingga memberikan hasil audit yang berkualitas. Perencanaan audit atau penyusunan strategi penyeluruhan dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam audit. Supervisi tenaga asisten yaitu adalah pengarahan langsung, penggunaan kertas kerja, review atau penilaian setiap tahap audit. Pemahaman struktur pengendalian inter, dan yang terakhir bukti yang kompeten dan cukup. Standar pelaporan mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi auditor dalam menerbitkan laporan audit, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama adalah kesesuaian dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Yang kedua adalah inkonsisten. Yang ketiga pengungkapan yang memadai. Dan yang terakhir adalah pernyataan pendapat. Selanjutnya ada audit opinion. Wajar tanpa syarat, yaitu laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Kedua, audit sesuai dengan standar akuntansi berlaku umum. Ketiga, tidak ada ketidakpastian. Kedua, wajar dengan pengecualian. Pembatasan lingkup audit. Ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi berlaku umum pada pos tertentu. Terjadi perbedaan pendapat antara auditor dengan klien. Dan yang terakhir ada ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Menjadi seorang auditor, auditor mempunyai laporannya tersendiri. Jadi apa aja sih isi pembahasan tentang laporan auditor? Mari kita simak. D. Laporan auditor. Pertama, laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa syarat. Fungsinya yaitu mengadakan komunikasi antara auditor dengan pemakai laporan keuangan mengenai pekerjaan yang telah dilakukan, sifat dan batasan dalam penugasannya, dan menjelaskan perbedaan tanggung jawab antara auditor dengan pihak manajemen. Selanjutnya, unsur pokok laporan audit bentuk standar yang terdiri dari: pertama, judul; yang kedua, pihak yang dituju; ketiga, paragraf pendahuluan; keempat, paragraf luas pemeriksaan; kelima, paragraf pernyataan pendapat; enam, tanda tangan, nama auditor, nomor registrasi, dan yang terakhir, tanggal laporan audit. Selanjutnya, paragraf pendahuluan yang terdiri dari: pertama, jenis jasa yang diberikan audit; yang kedua, objek audit atau laporan keuangan, nama perusahaan yang diaudit, dan tanggal laporan keuangan. Dan yang terakhir, perbedaan tanggung jawab manajemen dan auditor. Selanjutnya, paragraf luas pemeriksaan. Pertama, audit telah sesuai dengan SABU. Yang kedua, memuat keyakinan auditor bahwa hasil auditnya telah memberikan dasar yang memadai terhadap laporan pendapatnya. Dan yang terakhir, paragraf pernyataan pendapat yang berisi: yang pertama, pernyataan bahwa laporan keuangan wajar dalam seluruh aspek yang material. Kedua, membuat informasi tentang posisi keuangan pada tanggal neraca dan hasil operasi dan aliran kas periode tersebut. Dan ketiga, pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan PABU. 2. Laporan audit tidak baku. Laporan audit yang tidak berisi pendapat wajar tanpa syarat. Penyebab dikeluarkannya yaitu: yang pertama, audit ingin menekankan sesuatu hal dalam laporan. Kedua, luas dan lingkup audit dibatasi. Ketiga, auditor tidak dapat memperoleh bukti-bukti. Keempat, laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan PABU. Kelima, penerapan prinsip akuntansi tidak konsisten. Keenam, adanya ketidakpastian yang luar biasa. Dan yang terakhir, auditor tidak independen. Di sini saya akan membahas tanggung jawab auditor. Apa saja sih yang menjadi tanggung jawab auditor? Dan pembahasan lebih lengkapnya mengenai tanggung jawab auditor tersebut, mari kita ulas bersama. Tanggung jawab auditor. Yang pertama, tanggung jawab auditor hanya terbatas pada pemberian pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab auditor timbul jika auditor gagal menemukan kekeliruan, ketidakberesan, atau kecurangan karena kelalaiannya mematuhi norma-norma
atau standar auditing yang berlaku umum yang disingkat dengan SABU. Pengguna laporan keuangan yang diaudit mengharapkan auditor untuk yang pertama, melaksanakan audit dengan kompetensi teknis, integritas, independensi, dan objektivitas. Yang kedua, mencari dan mendeteksi salah saji yang material, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang ketiga, mencegah penerbitan laporan keuangan yang menyesatkan. Selanjutnya ada deteksi kecurangan. Kecurangan pelaporan keuangan terdiri dari tindakan-tindakan seperti 1. Manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, representasi yang salah satu atau penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, atau informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan. Yang ketiga, salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara, penyajian, atau pengungkapan. Tanggung jawab auditor untuk mencari dan melaporkan penggelapan. Pertama, tanggung jawab untuk mencari penggelapan seperti manipulasi, pemalsuan, perubahan catatan akuntansi, atau dokumen yang mendukung laporan keuangan yang dibuat. Kedua, tanggung jawab auditor untuk menilai internal control. Tanggung jawab auditor untuk mencari dan melaporkan tindakan ilegal. Adapun karakter tindakan ilegal tersebut, yang pertama, tergantung pada hukum yang berlaku. Yang kedua, hubungannya dengan laporan keuangan. Misalnya, penggelapan pajak dan mengakali laporan keuangan. Sekian yang kami sampaikan, terima kasih semua.